Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat mendengarkan kembali renungan yang saya sampaikan, sharingkan melalui platform YouTube ini, His Partner Channel Ministry. Bapak Ibu silakan subscribe channel ini, kemudian doakan agar jadi berkat bagi orang banyak. Bukan cuma kita yang terberkati oleh firman Tuhan. Saudaraku, kita sedang membahas tema tentang mengucap syukur. Mengapa tema ini saya angkat di dalam bulan November? Saya sendiri bergumul dengan ucapan syukur. Kita seringkali hanya mengucap syukur di akhir-akhir tahun. Tapi menjelang akhir tahun ini, mari kita sama-sama menghitung kembali berkat-berkat Tuhan dan belajar mengucap syukur. Satu hal yang mudah dikatakan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Saudara, apa bedanya antara sebuah gaya hidup dengan hanya tindakan sesaat saja? Saya beri contoh dalam hal olahraga. Saudara yang hanya sekali-kali berolahraga, dengan seorang yang berprofesi sebagai atlet. Apa bedanya? Yang satu itu yang sekali-sekali lakukannya hanya kalau ada waktu, ada mood, teman yang ngajakin. Sementara yang lainnya lagi, atlet misalnya adalah orang yang menjadikan olahraga sebagai sebuah gaya hidup. Nah, disiplin yang tinggi, latihan yang luar biasa, rutin, kemudian jaga pola makan, dan pasti ujungnya hasilnya pun berbeda jauh, bukan? Apakah Anda seorang atlet atau orang yang hanya iseng-iseng saja olahraga? Ketahuan sekali bedanya jauh. Begitu dengan ucapan syukur, saudara. Banyak dari kita yang adalah orang yang hanya sekali-kali bersyukur. Bersyukur saat mood baik, ya, saat sedang mendapatkan berkat, mendapatkan kangtau, saat tidak ya susah. Firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi seorang atlet bersyukur. Orang yang menjadikan syukur sebagai sebuah gaya hidup. Bagaimana caranya? Mari kita renungkan bersama. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Dalam surga kami mengucap syukur buat segala berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini, bagi diri kami pribadi, bagi keluarga kami, bagi masyarakat di sekitar kami. Berdoa untuk renungan pada hari ini ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh terdorong untuk hidup penuh syukur dan menjadikan syukur sebagai sebuah gaya hidup. Berkati waktu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya ambil dari Kolose 3, ayat 15 dan 16. Saya bacakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Poin pertama adalah begini, ada sebuah damai sejahtera yang memerintah dalam hidup kita, ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara-saudara sekalian, syukur itu menciptakan sebuah atmosfer di mana damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kita. Apa artinya memerintah di sini, saudara ya? Dalam bahasa Yunani, brabeu itu berasal dari dunia olahraga, yang juga sama artinya sebagai bertindak sebagai wasit atau hakim. Perhatikan, saudara. Dan seringkali gini, dalam sebuah pertandingan hidup kita, ada kekhawatiran, ada iman, ya kan? Ada kekecewaan, ada pengharapan. Ada kepahitan, ada pengampunan. Damai sejahtera Kristus menjadi wasit yang akan meneriakkan stop pada kekacauan dan mengembalikannya pada ketertiban. Jadi kita dilatih untuk hendaklah damai sejahtera Kristus menjadi wasit memerintah dalam hati kita. Bagaimana syukur terkait dengan damai, saudara? Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ucapan syukur adalah sebuah kunci yang membuka pintu pada damai sejahtera dari Allah. Kita bersyukur, kita secara aktif memindahkan fokus kita dari masalah kepada pemberi solusi. Dan ini melepaskan kuasa damai sejahtera Allah. Itu sebagai ilustrasi jika kita ada di sebuah bandara, ya, kita sedang menunggu, kekhawatiran dan kekeluh kesah itu seperti pengumuman di bandara. Perhatian, penerbangan masalah, kekecewaan, ketakutan, sekarang sedang datang. Semua jadi tegang, bukan? Tapi ucapan syukur adalah sebuah pemberitahuan yang seperti ini. Damai sejahtera Kristus sekarang berkuasa di sini. Saya yakin suasana pun pasti berubah. Gaya hidup syukur berarti kita terus-menerus memutarkan pengumuman-pengumuman yang benar dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana caranya, saudara? Poin yang kedua adalah begini. Firman Tuhan yang diam dalam hati kita berdiam dengan kaya dan limpah. Ayat yang ke-16, adalah perkataan Kristus
diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan hubungan timbal balik antara syukur kita dan firman Tuhan. Firman Tuhan memicu ucapan syukur. Semakin kita menyelami firman Tuhan, semakin kita mengenal karakter Allah, bukan? Allah yang kasih, Allah yang setia. Kita mengenal kebaikan Allah. Kita mengetahui janji-janjinya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam sejarah. Semakin kita mengenal firman, semakin kita mengenal Allah. Betul, saudara? Pengetahuan ini menjadi sebuah bahan bakar untuk kita bersyukur. Kita bersyukur karena kita ingat bagaimana Allah setia kepada Israel. Bagaimana ia menepati janji keselamatan dalam Kristus. Bagaimana ia berjanji akan menyelesaikan seluruh pekerjaan baik di dalam hidup kita. Lalu 107, contoh yang sempurna, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini diulang-ulang terus bagaimana Allah menolong orang dalam kesesakan. Firman mengingatkan kita untuk bersyukur. Firman memicu kita bersyukur, mengingatkan kita tentang siapa Allah, karakter dan kebaikan Allah. Dan syukur yang kita ucapkan itu memperkaya pemahaman kita akan firman Tuhan. Hati yang penuh syukur adalah tanah yang subur bagi firman untuk bertumbuh dan berbuah. Sebaliknya, hati yang penuh kekecewaan, kepahitan, seperti tanah yang berbatu, firman mungkin didengar, tidak bisa berakar dengan baik. Saudara ingat perumpamaan penabur dalam Matius pasal yang ke-13. Jika hidup bersyukur itu mengkondisikan hati kita untuk menerima, memahami, dan mentaati firman Tuhan dengan lebih efektif. Jadi saudara perhatikan seperti sebuah spiral ya. Spiral yang dibagi dua, spiral yang ke bawah itu adalah kelompok-kelompok orang yang kurang firman. Mereka akan lupa kebaikan Tuhan, hati menjadi pahit, tidak bersyukur, damai hilang, makin sulit menerima firman. Spiral ke bawah. Sebab spiral ke atas adalah disiplin membaca firman, diingatkan kebaikan Tuhan, hati yang penuh syukur, damai memerintah, firman semakin berarti dan diam di dalam hidup kita. Gaya hidup syukur adalah kita memilih untuk masuk dalam satu spiral yang naik ke atas pastinya. Tapi saudara begini, ini bagus, tapi seperti olahraga, saudara itu harus dipraktekkan dan dijadikan sebuah gaya hidup. Bagaimana langkah praktisnya, saudara? Tadi saudara saya mengajak kita bergumul dengan langkah-langkah praktis. Kita belajar mengubah pola doa kita. Gaya hidup syukur diwujud nyatakan melalui perubahan dalam percakapan kita dengan Allah. Saya pernah sampaikan di dalam renungan November minggu yang pertama. Syukur sebagai sebuah pembuka doa, praktik yang pertama. Kebiasaan doa kita adalah meminta terus. Kita latih diri kita untuk membuka doa dengan ucapan syukur. 2 menit pertama. Atau kalau belum bisa, 1 menit pertama ucapan syukur saja dan pujian kepada Tuhan. Ini bukan sebuah mantra, saudara, tetapi sebuah penyelesaian hati, tindakan untuk mengakui bahwa Allah itu layak disembah. Terlepas dari apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita minta. Tapi part yang kedua adalah, ini memang sedikit provokatif ya. Doa jebakan syukur, saudara. Sepanjang hari, saat mulai cemas, mengeluh, jebak pikiran negatif Anda dengan sebuah doa syukur yang singkat. Contohnya begini, sudah akhir tahun, Tuhan, aku mulai khawatir dengan deadline pekerjaan, target pekerjaan, tetapi terima kasih kepada Tuhan karena Engkau adalah sumber hikmat. Terima kasih untuk pekerjaan ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk persisten yang Tuhan berikan dalam hidupku. Dan lihat saudara bagaimana fokus kita akan mulai berubah. Saudara 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Ayat-ayat yang sederhana sekali. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perintah ini, 3 perintah ini digabung jadi satu. Saling terkait, saudara. Bersukacita senantiasa adalah sikap hati. Setelah berdoa adalah sebagai hidup, komunikasi dengan Allah. Dan mengucap syukur dalam segala hal adalah sebuah konten atau aroma dari doa-doa tersebut. Ketiganya, cara bersama-sama menjadi membentuk sebuah gaya hidup orang percaya. Saudara, maukah kita lakukan firman Tuhan itu? Terus sebagai sebuah penutup, saya mengajak kita untuk begini. Mengucap syukur sebagai gaya hidup bukan sekedar kita mengabaikan realita yang terjadi, masalah yang terjadi, bukan. Tapi memilih realita yang lebih tinggi, realita tentang Allah yang berdaulat dan yang baik. Dan ini akan menghasilkan hati yang damai. Nah, damai sejahtera Kristus jadi wasit yang memerintah atas segala kekacauan hidup kita. Ini menghasilkan apa? Hati yang subur. Firman Tuhan dapat berakar dalam dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Saudara, mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mulai mempraktikkan firman Tuhan ini
Ada sebuah tantangan ya, tantangan 21 hari ke depan untuk mengucap syukur. Saudara, mulai hari ini, tantangan diri kita masing-masing. Berdoalah setiap hari, berdoa, buka doa dengan ucapan syukur. Tulis hal yang perlu disyukuri dalam jurnal atau di dalam ponsel. Saya pernah ajak kita dalam 2 minggu yang lalu lakukan ini. Kemudian pikiran negatif kita jebak dengan satu pikiran yang positif dan doa syukur. Sudah 21 hari ke depan, mengakhiri tahun ini, kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan sebagai sebuah gaya hidup kita. Kita tidak menunggu perasaan yang enak untuk bersyukur, kita memilih untuk bersyukur dan biarkan perasaan dan gaya hidup itu bisa mengikutinya. Saudara mau lakukan seperti itu. Mari kita bersama-sama berjuang, belajar, jadikan sebuah kayak bersyukur seperti sebuah gaya hidup dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami sadar ya Tuhan, kami jauh dari sempurna. Kami jauh dari hati yang penuh ucapan syukur. Hati kami penuh dengan up and down tergantung situasi dan kondisi. Ajar kami tunduk kepada firman. Mau belajar bersyukur senantiasa. Damai sejahtera Kristus boleh diam dalam hati kami. Tuhan, ajar kami di seorang Kristen yang belajar untuk menjadikan syukur sebagai sebuah gaya hidup dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan menetap dalam hati kami, jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati sekalian. Amin.